Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap. 5 menit bersama dengan firman. Hidangan malam sudah disediakan. Mungkin kita sudah lelah. Rilekskan hati kita, tenangkan jiwa kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Allah pada malam hari ini yang saya baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan perbuatan-perbuatan yang baik di segala kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian bunyi firman Allah, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Pantun, jadilah saksi yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau mau jadi saksi yang baik, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya, mantap. Jadi untuk menjadi saksi, tema kita adalah saksi Tuhan yang baik. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan yang baik, yang pertama kita harus hidup benar di hadapan Allah. Tidak bisa tidak. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa orang butuh diselamatkan belum kita selamat? Bagaimana kita mau katakan berkata yang baik dan benar selama kita juga tidak berkata yang baik dan benar? Jadi kita harus mengalami Allah terlebih dahulu, mengalami Yesus, mengalami Roh Kudus, mengalami perubahan, mengalami lahir baru dalam kehidupan ini. Baru kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Yang kedua dikatakan right living at home. Jadi hidup benar di rumah tangga. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Kadangkala berbeda antara perkataan dan perbuatan. Di tengah-tengah seenak-enaknya ngomong, seenak-enaknya melakukan apa yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di luar hidup seperti malaikat, di dalam rumah hidup sebagai penjahat, dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi kita hidup benar di hadapan Allah dan kita hidup benar juga di rumah tangga kita. Saling mengasihi, saling mencintai. Kalau ada salah diingatkan, dan yang itu kehidupan sebagai orang yang berumah tangga. Jangan jadikan istrimu menjadi budak. Jangan jadikan juga anak-anakmu menjadi sansak. Tapi kalau salah, ingatkan. Kalau dia tidak apa, suruh dia belajar keluar sana. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, jadilah saksi. Itu sebabnya kita perlu mengalami Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi berkat dimanapun kita ada. Selama kita tidak mengalami Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa menjadi berkat di rumah tangga kita. Lalu, right living in the church. Jadi hidup benar dalam gereja Tuhan itu penting. Jadi jangan di dalam gereja hidup seperti malaikat, lalu di luar sana hidup sebagai penjahat. Hidup di dalam gereja berapi-api, di luar berasap-asap. Haleluya, di dalam gereja, lupa di luar sana. Dari Senin sampai dari hari Minggu hidup saleh, di luar sana. Dari Senin sampai Sabtu hidup sebagai penganiaya. Jangan jadi hidup di tengah di dalam gereja itu sama sebagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, sama seperti kita hidup di dalam rumah tangga kita. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada kemunafikan di antara kita. A tetap A, B tetap B, selebihnya adalah dosa. Jadi hidup di tengah-tengah masyarakat, yang hidup di tengah-tengah di dalam gereja, hidup benar di tengah gereja harus menjadi bagian kita supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah right living in society. Jadi hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka, bisa menjadi saluran berkat bagi mereka, karena kadang-kala mereka tidak mengenal kata-kata apa itu Yesus. Tapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan, mungkin dengan mengajar bahasa Inggris atau bahasa apapun yang bisa, atau matematika apapun yang bisa Anda berikan secara gratis, atau air gratis, tumpangan gratis, mereka mungkin di situ baru bisa melihat tentang Yesus.
Jangan pikir perbuatan baik sekecil apapun tidak membekas dalam kehidupan orang. Tapi yang kalau engkau lakukan dengan baik dan benar, maka itu akan membawa dampak. Jadilah saksi Tuhan yang baik, supaya kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup di tengah masyarakat harus penuh tenggang rasa. Kalau mau jadi saksi yang baik di tengah masyarakat, jangan hidup dalam nafsu dosa. Jadi kita tidak boleh hidup dalam nafsu dosa. Tuhan Yesus memberkati.